Kisah bermula diperlihatkan oleh sekelompok suku yang sedang berburu. Suku tersebut bernama suku Toda. Seketika itu seseorang dari mereka hendak menembak hewan perburuannya. Mereka diserang oleh sekelompok suku Mahebu yang dipimpin oleh Mona Rodao, atau kita sebut saja Mona. Mona adalah seorang sidik Bali yang artinya pemuda sejati, pemuda yang tangguh dan sangat hebat dalam berperang. Dan ia juga memiliki seorang ayah yang bernama Rodao Luhe, seorang pemimpin dari suku Mahebu. Mona pun berhasil membunuh salah satu dari mereka dan berhasil merampas babi hutan milik suku Toda. Lalu mereka pun kembali ke permukiman dengan selamat. Sesampainya di suku Mahebu, mereka disambut meriah oleh penduduk Mahebu karena mereka telah berhasil mendapatkan hewan perburuan. Kemudian Mona diberi tato di wajah karena telah mengorbankan darahnya untuk para leluhur. Bagi para pejuang suku, apabila mereka berperang dan membunuh musuh, mereka akan diberi tato di wajah karena tato tersebut diyakini sebagai lambang kejantanan atau jiwa pemberani seseorang, dan mereka juga harus menjaga suku mereka dari para musuh. Pada tahun 1895, Pulau Taiwan diserahkan kepada Jepang di bawah perjanjian Shimonoseki antara Jepang dan Cina. Pulau Taiwan adalah wilayah baru Kekaisaran Jepang, yang mana para penduduk asli Taiwan memusuhi Jepang secara diam-diam. Mereka diberi alat tempur untuk melawan Jepang, tetapi mereka tercerai-berai karena Jepang pun tak gentar oleh penyerangan itu. Kemudian penduduk asli Taiwan menyerang pasukan Jepang dengan alat peperangan seadanya, membuat penduduk asli Taiwan dibantai dengan mudah oleh Jepang. Pemberontakan pun dimulai. Jepang yang sudah berada di permukiman penduduk asli Taiwan dan membantai seluruh warga di sana. Mereka dibunuh dan disiksa dan dipaksa untuk bersekutu dengan kerajaan matahari. Kemudian kolonel Jepang menyuruh bawahannya, khususnya jantung kota Taiwan, yang didiami oleh banyak suku-suku yang menentang akan kehadiran Jepang. Karena di tempat tersebut banyak cukup sumber kayu dan bahan tambang dan harta karun yang tak akan habis. Lalu kita diperlihatkan oleh sekelompok suku Mahebu yang sedang berburu untuk pernikahan Mona yang akan diadakan di malam hari. Ketika mereka berhasil mendapatkan hewan perburuan, malam itu mereka mengadakan pesta. Keesokan harinya, Mona pergi ke tempat penukaran barang milik Han. Ketika Mona dan kelompoknya datang, Han terlihat sangat kesal ketika melihat Mona dan para anggota sukunya. Dan kemudian akhirnya Mona pun menukarkan barangnya. Ketika Mona tengah berbincang dengan Han, datanglah sekelompok suku, yang mana mereka adalah sekelompok suku Toda. Mereka datang untuk menukarkan barang milik mereka juga. Mona pun menatap mereka dengan tidak senang akan kehadiran mereka. Han yang sudah tahu pasti akan terjadinya keributan, Han pun menyuruh Mona untuk tidak berbuat masalah. Suku Toda dan suku Mahebu saling menatap satu sama lain dengan perasaan yang tidak senang. Mona yang sudah selesai menukarkan barangnya, lalu Mona memberi lelucon kepada suku Toda dan membuat anggota suku Toda sangat marah. Anak dari pemimpin suku Toda yang bernama Temuwalis kesal terhadap Mona dan ia pun berkata, mereka pun saling menatap satu sama lain dengan perasaan yang kesal. Lalu Mona dan para anggota sukunya kembali ke kediamannya dan menyuruh semua anggota sukunya untuk membawa senjata. Setelah itu kita diperlihatkan oleh sekelompok suku yang sedang berjalan pulang, di mana mereka berjalan seperti ada yang mengintai mereka dari balik pepohonan. Seketika itu mereka lari,
Kemudian Temuwalis yang hendak lari kalungnya tersangkut di ranting pepohonan. Namun ketika Temuwalis hendak mengambil kalungnya, ia hampir tertembak oleh Mona. Dan untung saja seseorang dari sekelompok suku Mona menghadang tembakannya, yang membuat dirinya hampir mati. Dan mereka pun berhasil selamat dari kejadian itu. Di sisi lain, di mana sekelompok tentara Jepang yang sudah berada di tempat Han, dan para tentara Jepang tersebut menyuruh Han untuk mengemas barang miliknya dan mengusirnya dari tempat itu. Kemudian sekelompok tentara Jepang yang sedang berjalan di bawah setapak kaki tebing, yang mana jalan tersebut adalah jalan ke tempat kediaman suku Mahebu. Suku Mahebu yang sudah mengetahui kedatangan mereka menyiapkan rencana penyerangan dari atas tebing. Ketika para tentara sudah mendekati mereka menyerang dari atas tebing dengan cara memenahi tentara Jepang dan menjatuhkan batu dari atas tebing, membuat tentara Jepang kewalahan. Akibat serangan tersebut, tentara Jepang pun banyak yang tewas. Scene berpindah di mana sekelompok tentara Jepang yang sedang memasuki hutan milik suku Mahebu. Suku Mahebu mengetahui kedatangan mereka, dan mereka pun menunggu kedatangan tentara Jepang. Seorang anggota suku Mahebu yang berada di atas pepohonan memanahi tentara Jepang, sehingga terjadinya peperangan. Para tentara lain yang sudah berada di suku Mahebu membantai semua pria yang mencoba melawan mereka dan mengumpulkan semua warga Mahebu. Lalu mereka pun menancapkan bendera Jepang, yang mana tempat itu sudah menjadi kekuasaan Jepang. Mona dan para anggota sukunya yang sedang berperang di hutan, akhirnya mereka pun mundur, karena para pejuang suku Mahebu sudah mulai kewalahan menghadapi tentara Jepang. Seketika mereka mundur dari peperangan, ayah Mona yang bernama Rodauluhe terkena bom yang membuat ayahnya sekarat dan hampir mati. Mona yang melihat ayahnya tengah sekarat, ia langsung menggendong ayahnya untuk mundur dari peperangan itu. Sekembalinya Mona dari hutan, ia pun sangat syok. Ia melihat permukiman sukunya telah hancur dibantai oleh tentara Jepang. Jepang pun mulai membantai semua suku yang berada di sana, dan akhirnya semua suku berpihak kepada Jepang. "20 tahun berlalu, tepatnya pada tahun 1930 di Wuxi, semua tempat sudah menjadi maju, di mana Jepang sudah menguasai seluruh pulau Taiwan, dan mereka pun mendirikan hotel, sekolah, dan lainnya. Yang mana desa Mahebu dan desa-desa lainnya terpaksa menghapus kebiasaan mereka, yaitu memelihara kepala yang mereka buru. Laki-laki menjadi sasaran penebangan kayu. Mereka dipekerjakan dengan gaji yang sangat murah dan sangat berisiko. Mereka juga dilarang membawa senjata yang mereka miliki dari perburuan hewan dan manusia secara tradisional. Wanita bekerja di rumah orang-orang Jepang dan melepaskan pekerjaan menenun tradisional. Scene berpindah di mana sekelompok anak muda yang sedang berkumpul. Seketika mereka asik berbincang dengan si penjual yang bernama Han. Seorang polisi yang bernama Dakis Nomin lewat dan menegur mereka semua. Mereka pun tertawa dan mengejek polisi itu. Sedikit penjelasan kenapa para anak muda tersebut menghinanya. Karena dia dulunya anggota suku mereka, yang kini menjadi polisi dan berpihak kepada Jepang.
Di sisi lain, yang mana Mona yang sudah tua yang sedang menikmati minumnya dan mengobrol dengan seorang anak muda yang bernama Pawanawi. Mereka pun berbincang satu sama lain, yang mana Pawanawi ya terus bertanya kepada Mona tentang kehebatan Mona dalam berperang saat ia masih muda. Naru. Bem, sonia petagaisa. Scene berpindah di mana sekelompok anak muda yang sedang memotong pohon untuk mereka jual kepada polisi Jepang, yang mana upaya yang tak sebanding dengan hasil kerja keras mereka, dan taruhan dari pekerjaan tersebut adalah nyawa mereka. Ketika mereka sedang membawa kayu, seorang anak muda yang bernama Awi, ia pun terpeleset dan kayu yang ia bawa pun terjatuh. Ia hampir terjatuh ke dalam jurang. Untung saja ia cepat memegang batu dan berhasil selamat. Mereka pun segera membawa kayu ke tempat penukaran yang dijaga oleh polisi yang bernama Yoshimura. Sesampainya mereka di sana, Yoshimura memarahi mereka karena telah menyeret kayu yang mereka bawa, sehingga harga kayu itu akan berdampak murah ketika akan dijual kembali. Yoshimura terus-menerus memarahi sehingga mereka kesal, dan terjadinya percekcokan antara polisi dan para anak muda tersebut. Yoshimura yang menyebalkan itu memukuli dan menendang mereka dengan tidak wajar dan mencari-cari kesalahan mereka. Seketika itu datanglah Mona dan terjadinya percekcokan antara Mona dengan Yoshimura. Kejadian itu membuat mereka tidak mendapatkan bayaran karena telah membuat kayu balok tersebut rusak. Yoshimura yang terus-menerus bicara dengan intonasi yang tinggi sehingga membuat mereka dendam akan perilaku Yoshimura. Mereka terus menatap Yoshimura dengan tatapan marah. Akhirnya mereka pun pulang dari tempat tersebut dengan tangan kosong. Keesokan harinya, Tado dan Basu meminjam senjata kepada polisi untuk melakukan perburuan karena seseorang dari anggota sukunya akan menikah. Namun seketika Tado hendak meminjam senjata, terjadinya perdebatan antara Tado dan polisi tersebut. Hari itu Mona dan anak muda lainnya sedang mengejar hewan perburuan mereka. Seketika itu mereka dikejutkan oleh kedatangan Pawanawi, yang mana Mona pernah menyuruh Pawanawi untuk tidak berburu hewan karena umurnya yang masih sangat muda. Pawanawi tak menghiraukan ucapan Mona, lalu mengejar hewan perburuan itu. Ia pun berusaha menangkapnya, dan ia tak ingin mengecewakan Mona. Kemudian mereka mendengar suara tembakan yang membawa mereka untuk mencari sumbernya. Ternyata sumber tembakan tersebut berasal dari tembakan seorang pemuda yang bernama Temuwalis, yang mana Temuwalis dulunya hampir mati ditembak oleh Mona, namun ia berhasil selamat dari kejadian itu. Suku mereka pun saling bermusuhan, yang mana tak ada kata perdamaian bagi mereka. Mereka semua mengepung Temuwalis, dan Mona menghadang senjatanya ke arah Temuwalis. Mona marah terhadap Temuwalis karena telah memasuki lahan perburuan suku Mahebu. Seketika itu datanglah seorang polisi yang bernama Kojima, yang mana ia menjelaskan kepada Mona bahwa ialah yang menyuruh suku Toda untuk membawa ia berburu. Ia hanya ingin mengajar anaknya untuk berburu hewan, karena ini baru pertama kalinya ia membawa putra sulungnya pergi ke hutan untuk berburu. Disinilah terjadi percekcokan antara kedua pihak, yang mana dulunya hutan ini milik suku Toda dan dirampas oleh suku Mahebu. Kojima yang terus-menerus memohon kepada Mona agar ia bisa berburu di hutan tersebut. Mona yang kesal kepada mereka semua menyuruh mereka untuk pergi dari lahan perburuan mereka. Ketika itu, anak Kojima membantah pembicaraan mereka, yang membuat mereka menatap anak itu. Ia berkata, "Aku tak akan peduli apakah hutan ini milik suku Mahebu atau suku lainnya, karena semua yang ada di sini adalah milik Jepang." Seketika itu datanglah Pawanawi,
yang berhasil menangkap hewan buruan. Mereka semua menatap ke arah Pawanawi. Kemudian suku Mahebu sedang mengadakan pesta pernikahan, yang mana Mona yang asli mengumpulkan korek api bertahun-tahun. Entah apa kegunaannya. Nanti kalian akan paham kegunaan korek api yang Mona kumpulkan. Ketika mereka sedang asik berpesta, datanglah seorang polisi Yoshimura. Kedatangan Yoshimura disambut baik oleh warga Mahebu, dan Tado pun mencoba untuk menawarkan minuman kepada Yoshimura dengan perasaan yang baik layaknya seorang tamu. Tetapi ia menolak minuman tersebut, karena ia yakin minuman itu banyak ludah yang menempel. Tado memaksa Yoshimura untuk meminumnya. Ia langsung memeluk Yoshimura yang mana Yoshimura tidak suka dengan pemaksaan, karena tangan Tado pun masih berlumuran darah, bekas hewan yang baru saja ia sembelih. Yoshimura yang marah akan paksaan tersebut langsung memukuli Tado. Warga Mahebu pun coba untuk memisahkan mereka, tetapi polisi Yoshimura terus-menerus memukuli Tado, sehingga darah yang dikumpulkan dari hewan yang baru saja disembelih terjatuh, membuat warga Mahebu marah kepada Yoshimura, dan ia pun dipukuli oleh warga Mahebu. Mona yang mendengar suara perkelahian langsung menghampiri mereka dan menyuruh mereka untuk berhenti. Pada akhirnya Mona berhasil melerai mereka semua. Kemudian Mona pun langsung menenangkan Yoshimura yang sedang menangis. Seketika itu datanglah teman polisi Yoshimura yang bertugas di sana. Ia pun langsung mendatangi Yoshimura. Yoshimura yang masih kesal terhadap suku Mahebu mengancam Mona. Namun Mona menghadapi Yoshimura dengan hati yang dingin. Ia tahu bagaimana cara menghadapi orang-orang seperti Yoshimura. Lalu Mona melampiaskan kekesalannya kepada warga Mahebu karena selalu melayani polisi Yoshimura, karena ia dapat membuat mereka terbunuh. Warga Mahebu pun sudah lama diajari bagaimana cara untuk bersabar, tetapi mereka tidak mempergunakannya. Dengan kejadian tersebut, membuat Mona sangat marah. Keesokan harinya, Mona dan anak muda lainnya mendatangi polisi Yoshimura. Mereka mencoba untuk meminta maaf kepada Yoshimura dan memperbaiki hubungan mereka. Tetapi Yoshimura telah melaporkan kasus pemukulan tersebut. Ia menyimpan dendam kepada warga Mahebu, yang mana Yoshimura mengancam akan menghancurkan suku Mahebu. Mona pun mencoba untuk meminta maaf dan memperbaiki hubungan mereka kepada Yoshimura. Dengan sifat arogannya, Yoshimura memaksa Mona untuk keluar dari rumahnya. Scene berpindah di mana dua orang polisi yang sedang berlatih bela diri yang bernama Dakis Nomin dan Obing Nawi. Dulunya mereka warga suku Mahebu dan sekarang mereka berpihak kepada Jepang. Mereka pun sudah memiliki keluarga yang mana istri mereka adalah warga Jepang. Sesudah mereka berlatih bela diri, mereka pun bercerita tentang Tado yang dilaporkan Yoshimura. Dakis Nomin dan Obing Nawi membandingkan Yoshimura dengan polisi Kojima. Kojima adalah sosok polisi yang bertugas menjaga suku Toda. Beliau juga sangat ramah dengan warga suku Toda. Tidak seperti polisi Yoshimura yang selalu membuat onar di suku Mahebu, bukan menjaga warga, malah memusuhi mereka. Akibat perbuatan Yoshimura banyak masalah yang terjadi. Seketika itu mereka pun bercerita tentang kepribadian mereka dan ketua Mona. Scene berpindah di mana Dakis Nomin mendatangi Mona yang berada di air terjun. Mereka saling berbincang satu sama lain dan membahas masalah Jepang yang memiliki bermacam alat perang. Mereka berbincang semua masalah yang terjadi di kehidupan mereka. Mereka pun saling bertentang argumen, yang mana Dakis pun mencoba untuk meyakinkan Mona
bahwa ia masih menjadi seorang sidik Bali, walaupun ia masih seorang polisi Jepang, dan ia tak pernah lupa akan tanah kelahirannya. Ketika itu Mona menatap Dakis, dan ia berkata, "Ketika kamu mati nanti, akankah kamu memasuki kuil Jepang, atau surganya para leluhur?" Dakis yang mendengar perkataan tersebut ia sangat sedih. Ia pun tak menjawab pertanyaannya. Dakis pun mencoba membujuk Mona agar tak terjadinya peperangan, tapi ia membantah pembicaraannya, yang mana ia sudah tua, tak mungkin berperang melawan Jepang, karena orang Jepang kuat dan ia tak akan melawannya. Kemudian Mona menyuruh Dakis untuk pulang, karena tempat ini hanya milik ia seorang. Tak seorang pun yang bisa datang ke tempat tersebut kecuali Mona. Seketika Mona lagi santai menatap air terjun. Ia terkejut mendengar suara ayahnya yang memanggilnya. Tiba-tiba saja pundaknya dipegang oleh roh ayahnya, yang membuat ia semakin panik. Ia langsung menatap ayahnya, dan ayahnya pun menjelaskan tentang kehebatan Mona dalam berperang. Dan ia pun bilang bahwa Mona adalah seorang pahlawan sejati. Lalu ayah Mona menunjukkan garis pada batu, yang mana batu itu terbelah dua saat disambar petir. Petir menyambar membuat batu itu terbelah. Betapa indahnya pemandangan itu. Mona, Kamu ba turenan pa? isu si kesen sedek bale. Mamdayang liung pati sudakeras nana. Yaku balo hehe pemolahang alangin senade no lehu haku Scene berpindah di mana kumpulan anak muda mendatangi Mona, yang mana mereka sudah muak dengan ketidakadilan Jepang. Mereka mencoba untuk merayu Mona agar memulai peperangan. Mona menatap mereka. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia juga sangat benci dengan orang Jepang. Tetapi mereka tak sadar bahwa mereka semua akan mati setelah memulai peperangan ini. Anak muda tersebut memastikan bahwa mereka rela mati, karena mereka adalah seorang sidik Bali, yang artinya pejuang sejati. Akhirnya Mona pun memutuskan untuk berperang melawan Jepang. Ia pun meyakini mereka semua, jika kita mau balas dendam, itu bukan urusan suku Mahibu saja. Mereka harus memanggil kedua belah suku lainnya untuk bekerja sama melawan tentara Jepang. Ternyata sudah terjawab mengapa Mona sering mengumpulkan korek api bertahun-tahun, yang pastinya kegunaannya untuk membuat bom, yang mana ia menunggu waktu yang pas untuk menunjukkan bom rakitannya. Lalu Mona menyuruh semua anak muda untuk membujuk 12 suku di Ushi, yang mana ia akan mengumpulkan mereka semua esok pagi dan melakukan persembahan darah. Mereka pun mendatangi semua suku untuk meyakinkan semua ketua suku agar mereka mau berperang melawan Jepang. Tetapi mereka kewalahan untuk meyakinkan ke-12 ketua suku, dan akhirnya kepala desa Tadao Nogan dari desa Hugo setuju untuk bergabung dengan Mona. Tado dan anak muda lainnya mengambil senjata yang mereka simpan di dalam tanah, yang mana senjata tersebut sudah mereka simpan bertahun-tahun dan tak pernah dipakai, sehingga senjata tersebut rusak dan tak bisa dipakai sama sekali. Prajurit gabungan memutuskan untuk bertarung dan mati demi kehormatan daripada hidup dalam rasa malu. Mereka menjadwalkan untuk menyerang Jepang pada 27 Oktober ketika Jepang akan menghadiri pertandingan olahraga untuk mengenang Pangeran Kita Shirakawa dan tempat perkumpulan di halaman sekolah Ushi. Utuh, tutan. ulung ta supita na tunuk penhokan. Waram sabi kay iso de. Wada inu pahong semurung tanah tunuh. Keesokan harinya, para anak muda yang sedang menatap pemotretan polisi dari atas gunung, yang mana mereka disuruh pergi ke tempat tersebut oleh seorang polisi. Dakis yang melihat anak muda itu, ia merasa curiga dengan mereka semua. Lalu Dakis menatap gerak-gerik anak muda tersebut dari atas gunung, yang membuat ia semakin curiga terhadap mereka semua. Ia pun lari ke tempat suku Mahibu, yang membuat suku Mahibu panik, dan anjing-anjing pun menggonggong atas kedatangannya, dan ia pun mendatangi rumah Mona. Kemudian ia menjelaskan bahwa sebelumnya Mona tidak akan memulai peperangan, tapi kenapa malah melakukannya. Lalu Mona menawarkan kepada Dakis untuk bergabung bersama mereka esok pagi. Tetapi Dakis meyakinkan bahwa mereka semua akan mati. Mona pun membantah pembicaraannya. Ia bertanya kepada Dakis, mana lebih banyak dedaunan pepohonan di hutan daripada orang Jepang. Ia terus-menerus meyakinkan bahwa kehebatan orang Jepang
tak sehebat hutan yang memiliki bermacam jenis ini. Hua. Ima mesa mahu aku. Bukan. Yaki mesa muluk jak. Uhui sumesa, uhui mehenu hampeni. Oba na Yesu mempremu sapah untuk tanah tulu. Sonita, maha tapa anga nana. Ia pun mencekik Dakis dan terus-menerus meyakinkan Dakis agar ia mau bergabung. Seketika itu Dakis berubah pikiran. Ia tiba-tiba saja membongkar tempat penyimpanan senjata yang disimpan di kantor cabang USI, yang mana di sana terdapat 130 puncuk senjata dan berkotak-kotak amunisi. Di hari olahraga besok, tempat itu akan dijaga oleh Jiro, Dakis, dan Nawi yang akan bertugas besok, dan ia pun akan merencanakan pencurian senjata tersebut. Takis. Isu kalako. Teo kumulawa. Utuh ta. Setiap balik ini kulago hai. Seyon tarin. Jiro, kupeku mtelo hari halung. Mereka semua terkejut menatap Dakis yang tiba-tiba saja berubah pikiran, yang membuat para anak muda curiga terhadapnya. Tidak dengan Mona, ia yakin bahwa Dakis sudah berpihak kepada mereka. Kemudian anak muda yang diutus oleh Mona akhirnya kembali. Ia memberi informasi bahwa ternyata jumlah suku yang ikut berperang hanya 6 suku saja, yang mana jika digabungkan mereka semua memiliki 300 orang pejuang untuk berperang. Kupeku kan sedak. Tero kubekui. Bucaku sebenarnya. Kapang dah ya. Atul mapkera di kanari. Sa sapah. Di malam harinya, mereka semua membunuh polisi yang bertugas di suku mereka, termasuk polisi yang sangat menyebalkan yaitu Yoshimura. Ia juga dibunuh oleh Tado. Mereka semua membunuh polisi tersebut dengan cara membakar rumah mereka dan memenggal kepala mereka. Wabona. Iya mehebuhi. Nadun telo sapah pentasan ni. Di pagi harinya, anggota suku yang sudah berkumpul di atas gunung menatap warga Usi yang akan mengadakan hari nasional tersebut, yang mana semua warga Usi berkumpul di sana. Seketika itu mereka semua sedang menyanyikan lagu kebangsaan. Mereka dikejutkan dengan seorang pria yang memenggal seorang polisi dari belakang, yang membuat mereka semua panik. Kemudian membawa kepala polisi itu dan berlari ke atas gunung, dan ia pun dikejar oleh para polisi. Neri semesu sentiyo pusatara paz. 美しいですね。 Peperangan pun dimulai. Mereka semua membunuh wanita dan pria, termasuk anak-anak Jepang, tanpa tersisa satupun. Pawanawi dan anak laki-laki lainnya membunuh guru bahasa Jepang mereka dan keluarganya. Obing Nawi, perempuan berbusana Jepang, diampuni hanya karena suaminya Dakis Nomin menutupinya dengan kain. Obing Tadao yang merupakan putri dari kepala suku Tadao Nogan yang juga memakai pakaian Jepang selamat dengan bersembunyi di gudang. Orang-orang Han seperti pedagang kelontong terhindar dari serangan itu. Penduduk asli menyerang kantor polisi dan mengambil senjata yang disimpan di dalam gudang. Ketika berita perang itu pecah, polisi Kojima diancam oleh penduduk asli. Tetapi polisi Kojima berhasil meyakinkan Temu Walis dan anak buahnya untuk berpihak kepada Jepang. Pemerintah kolonial melihat pemberontakan sebagai krisis besar dan mengirim Mayor Jenderal Kamada Yahiko dengan kekuatan 3.000 polisi dan tentara untuk melawan 300 orang di pihak Monarodau. Mana papak pagam? Donakmu. Ano na sa'yo, bale? Mau sa tekala.
Pawan Nawi dan anak laki-laki lainnya membuat tato di wajah mereka karena mereka sudah dianggap sebagai pejuang karena telah mengorbankan darahnya untuk para leluhur mereka. Ketika para tentara Jepang mendatangi Ushi, tetapi para suku tidak di tempat tersebut, para tentara dan polisi heran kemana orang-orang liar ini. Ketika itu anak kecil dan wanita dibawa ke suku Peran untuk menghindari peperangan. Perjalanan mereka dipimpin oleh Pawan Nawi untuk menjaga para anak kecil dan wanita. Ketika para wanita sedang berjalan, seorang wanita memanggil Pawan, "Kita harus pergi sekarang." Maksud dari wanita tersebut adalah bunuh diri. Karena peperangan ini akan memakan waktu yang sangat lama, sehingga mereka harus menghemat makanan untuk para pejuang. Mereka semua menangis di hutan itu. Kemudian para wanita berinisiatif melakukan bunuh diri massal dengan menggantungkan diri mereka. Pawan Nawi beserta anggotanya disuruh untuk berjuang melawan tentara Jepang karena mereka sudah memiliki tato di wajah. Lalu Dakis dan istrinya beserta bayi laki-laki mereka juga melakukan bunuh diri. Anakku. Ketika itu para anggota suku mulai berperang melawan Jepang dan mengatur strategi peperangan dan melawan para tentara Jepang. Di peperangan tersebut tentara Jepang banyak yang tewas karena tentara Jepang terlalu banyak main sabun sehingga mereka tak ada perlawanan sama sekali. Dari segi alat peperangan, anggota suku tidak memiliki alat peperangan yang canggih karena Jepang memiliki pesawat tempur dan alat perang lainnya, sehingga para suku akan kewalahan untuk menghadapi tentara Jepang. Ketika itu Jenderal Kamada marah kepada perwira militer dengan berkata, ribuan tentara dengan semua jenis senjata modern berakhir dengan dipermainkan oleh 300 orang liar dan kalian menyebut diri kalian perwira militer. Lalu Pawan Nawi dan anak lainnya bergerak seperti hantu, membuat tentara Jepang kewalahan menghadapi peperangan, hingga membuat Jenderal Kamada sangat marah dengan kekalahan ini dan memerintahkan para militer menggunakan bom gas beracun untuk menyerang para anggota suku. バワンナウイという子供は一昨日はここで発見され、全く予測がつきません。Bawan, Gomuna. Mandado. Tatunokan. Kemudian polisi Kojima memerintahkan Temuwalis dan anak buahnya untuk melawan Mona Rodau. Pertarungan pun berbalik melawan pihak Mona. Banyak anak buahnya yang terbunuh oleh gas beracun dan anak buah Temuwalis. Orang-orang dari suku Mona kehilangan desanya dan penduduk asli lainnya, hingga mereka harus mengungsi ke dalam gua. Pawan Nawi beserta anggota sukunya merasa putus asa dan meminta untuk berperang berdampingan dengan Mona. Mona kemudian meminta mereka untuk menceritakan kisah ini tentang bagaimana pria dan wanita pertama terbentuk dari sebatang pohon yang terbuat dari setengah batu dan setengah kayu. Mana petayan? Ni kangkina ali. Usunatu tinggi. Dan sahabat tadi, tsunami ini besar menjebu. Mona dan anak buahnya melancarkan serangan putus asa terhadap pasukan Jepang yang menduduki desa Mahebu. Basu Mona terluka dan meminta saudaranya untuk membunuhnya. Pawan Nawi dan anak laki-laki mati ketika berperang. Sedangkan di sungai, Temuwalis dan anak buahnya disergap oleh Pihosapo dan anak buah lainnya. Sebelum meninggal, Temuwalis berhalusinasi bahwa dia bertarung dengan Mona. Ketika Mona melihat pertarungan hampir berakhir, dia memberikan kepemimpinannya kepada anaknya Tado Mona dan kembali kepada istri dan anak-anaknya.
Beberapa orang desa menyerahkan diri dan bertahan hidup. Lalu para suku mengidentifikasi kepala manusia kepada kepemimpinan Jepang untuk hadiah, dan ditunjukkan bahwa dalam pertempuran mereka semua semakin berseteru satu sama lain. Mahou Mona dihidupkan kembali oleh Jepang dan dikirim untuk menawarkan anggur kepada mereka. Para pria mengambil anggur dan bernyanyi dan menari bersama wanita, tetapi mereka menolak untuk menyerah. Tado Mona menyuruh Mahou Mona untuk melahirkan dan membesarkan keturunan dan memimpin laki-laki gantung diri di hutan. Piu Sapo ditangkap dan disiksa sampai mati. Hingga perang pun berakhir. Bahkan Jenderal Kamada terkesan dengan semangat musuhnya. Kemudian orang-orang yang masih hidup dari desa yang memberontak disingkirkan dari rumah mereka dan kemudian diserang oleh polisi Kojima. Mona Rodao hilang dan seorang pemburu asli dituntun oleh seekor burung untuk menemukan tubuhnya. Pemburu kemudian melihat Mona Rodao dan orang-orangnya mengikuti legenda Sidik Bali untuk menyeberangi jembatan pelangi. Film diakhiri dengan adegan beberapa penduduk asli menceritakan kisah pencipta mereka.